Shalom bagi kita semua. Hari ini kita akan melihat dan mendengarkan sebuah pujian bagi Allah, yaitu melalui pelayanan yang sungguh-sungguh mulia. Nah, sebelum kita mendengarkan, saya mengajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab yang tertulis di Lukas 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Hal pertama untuk disadari ialah bahwa Allah sendirilah yang bekerja memberi alasan bagi para gembala atau setiap orang untuk memuji dan memuliakan Allah. Orang yang datang kepada Allah tetapi hidupnya tidak bersesuaian dengan apa yang dikatakan Allah kepada umatnya, tidak membuat orang bersuka cita dan memuliakan Allah. Nah, dalam hal ini kita akan mengenal suku asli jemaat Zending HKBP Suak-Nipah. Dan inilah sejarah perjalanan Injil Zending HKBP di Suak-Nipah. Kehadiran penginjilan Suak-Nipah, Kelurahan Teluk Belitung, didasari atas perintah agung Tuhan Yesus dan informasi keadaan suku asli dari Tamit Herman, anggota jemaat POSPI Tanjung Pal Penyengat. Dilatar belakangi oleh menikahnya Tamit Herman dengan seorang perempuan suku asli Suak-Nipah. Berita Injil juga disampaikan kepada saudara-saudara di Suak-Nipah, terkhusus buat keluarga istrinya di Suak-Nipah. Awal penginjilan dan peninjauan ke daerah tersebut yang dilakukan oleh Syarif Amsal dan Tamit Herman pada tanggal 20 sampai 25 Juli 1989 sudah ada 5 kakak yang mau menerima Injil dan siap untuk dilayani. Evangelium Syarif mengumpulkan umat Kristen yang berada di Teluk Belitung untuk bersama-sama mengadakan kebaktian di Suak-Nipah. Sesudah ada kesepakatan tersebut, maka pada tanggal 26 Agustus 1989, kebaktian perdana di Rumah Anut yang dipimpin oleh Evangelium Syarif Amsal, pelayanan tersebut berlanjut hingga diadakan baptisan perdana, yaitu berjumlah 30 orang. Dan baptisan kedua berjumlah 40 orang. Dan pada saat ini, jemaat yang ada di Suak-Nipah sudah berjumlah 35 kakak dan 133 jiwa, dan belum termasuk baptisan terakhir yang dilakukan di bulan Desember ini. Dan yang menjadi pimpinan pada saat ini di Suak-Nipah yaitu Bapak Pendeta Ginto Robinson. Pada tahun 1990-an sampai 1993, beliau juga melayani di sana. Dan pada tahun 2016 dan pada saat ini juga beliau masih tetap berada di sana. Dan beliau melayani sudah 6 tahun lamanya. Dan mari kita sama-sama mendengarkan apa yang menjadi tantangan ketika beliau berada di Suak-Nipah. Kemarin kan mereka masih baru masuk penginjilan, masih baru mengenal Yesus, gitu kan? Itu tentu tidak mudah ya, karena dari awal mereka tidak mengenal dan kita memperkenalkan itu tentu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Tetapi itu semua berjalan dengan baik. Kita boleh memperkenalkan. Cara kita memperkenalkan Yesus, selain ada persekutuan, kita ciptakan persekutuan setelah kita jalani ke rumah mereka masing-masing, door to door gitu. Nah,
waktu itu ramai sekali. Ya mungkin mereka ada suatu kerinduan untuk mengenal Yesus itu ya. Tapi dengan perjalanan waktu, tidak berjalan dengan baik pos ini. Ada beberapa kendala-kendala seperti itu. Saya pindah. Ini setelah 28 tahun saya kembali ke sini. Saya tinggal 28 tahun. Saya kembali ke sini. Jemaatnya berkurang bukan bertambah. Berkurang. Ya ada yang lari ke gereja lain. Ada yang vakum gitu aja gitu kan. Nah, itu juga sebetulnya kendalanya itu pada kita sendiri, pelayan-pelayan itu mungkin lah ya, menurut saya kurang mengayomi mereka, memberikan contoh yang baik seperti itu. Sehingga kayaknya kurang pas lah. Saya aja ke sini ada kendala lah gitu ya. Jemaatnya tinggal 7 sampai 10 orang yang datang ke gereja. Tapi Itu pada saat ini juga, Pak? Itu pada saat ini juga, Bapak? Enggak, sekarang udah rame. Sekarang udah hampir 50-an ada lah gitu. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan bagaimana pendapat dan juga tantangan beliau dalam melakukan pelayanan di Suwaknipah. Dari pemaparan tersebut mengakibatkan bahwa iman jemaat Zending HKBP Suwaknipah tidak berakar disebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Ini dikatakan bahwa faktor internal berarti berada daripada pelayan yang tidak menaruh penuh perhatiannya atas jemaat dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, faktor eksternal yang mempengaruhi tidak berjalannya strategi misi gereja dalam menangani masalah kepercayaan mereka. Gereja adalah wakil dari kerajaan Allah di dunia ini dan diperintahkan untuk membawa berita Injil ke semua manusia di bumi. Sebuah gereja yang misioner adalah gereja yang melaksanakan misi. Kita dapat melihat amanat agung Tuhan Yesus Kristus adalah misi gereja. Yang memenuhi amanat agung adalah tujuan utama gereja. Dengan demikian, Gereja Zending HKBP Suwaknipah memiliki program yang harus mendidik dan memberdayakan jemaat kepada arti Kristen sebenarnya. Dan juga gereja mempersiapkan dan memfasilitasi dengan baik setiap program yang dilakukan oleh gereja. Setiap pelayan dalam pelayanannya di gereja harus memiliki sikap melayani yang tulus dan penuh semangat. Dan semoga kiranya para pelayan juga harus mengetahui segala pergumulan setiap jemaat dengan melakukan kunjungan persoalan dan juga memberi jalan keluar dari persoalan yang mereka hadapi, agar jemaat tidak lari dari iman kepercayaan mereka. Hendaklah pengenalan kita akan Allah bukan sekedar kenal, tetapi juga ketaatan, sehingga murid-murid Kristus adalah para sahabat-sahabatnya. Demikian, semoga kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Shalom dan selamat beraktivitas.